Pancasila sebagai sistem filsafat, part 1. Halo, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fitri Ayu, Linda Silviana, Abigail Samuel, Mahesa Saputra, Inesa Putri, dan Muhammad Fadil Niko. Pengertian filsafat sendiri yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan adalah yaitu memiliki arti informal, yang dimana filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Selanjutnya arti formal, yaitu suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Selanjutnya, arti komprehensif dari filsafat, yaitu usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Lalu arti analisis linguistiknya adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang terakhir adalah arti aktual fundamental, yang dimana filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Menurut Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh negara di Indonesia. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Selanjutnya dulu Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Selanjutnya adalah beberapa ciri pemikiran kefilsafatan. Yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koherensif, yang berarti harus berhubungan secara tuntut. Selanjutnya harus bersifat menyeluruh, yang artinya harus mencakup segala hal, dan gejala harus bersifat berdasar, yang berarti filsafat merupakan bentuk perenungan hingga inti mutlak. Yang terakhir adalah sistem filsafat harus bersifat spekulatif, yang berarti harus merupakan perenungan yang bersifat logis. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Terdapat pertanyaan, mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawaban atas pertanyaan tersebut dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Alasan yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi. Mereka telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Akan tetapi, pada saat yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah mana yang harus ditempuh dalam kehidupan mereka. Alasan yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Filsafat memiliki beberapa faedah yang perlu diketahui dan dipahami. Yang pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah diidentifikasi dan diselidiki, maka menjadi mudah bagi manusia untuk mendapatkan pemecahan persoalan atau untuk meneruskan mempertimbangkan jawaban-jawaban tersebut. Yang kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu yang sekarang. Yang ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila memiliki arti refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai dasar negara yang ditunjukkan pada beberapa aspek. Aspek yang pertama ialah pertanggungjawaban rasional. Artinya, agar dapat memberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Prinsip yang kedua ialah penjabaran operasional. Artinya, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut kehidupan bernegara. Aspek yang ketiga ialah ruang dialog.
Artinya, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek yang keempat, kerangka evaluasi. Artinya, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai Genetivus Objectivus, yang artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Contohnya, Notonegoro yang menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles. Sedangkan Pancasila sebagai Genetivus Subjectivus berarti nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang untuk menemukan hal yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Contohnya, Sastra Prateja pada 2001 mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Alasan yang kedua adalah landasan ontologis filsafat Pancasila. Pengertian ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Pancasila sebagai sistem filsafat menghasilkan yang pertama determinisme, yaitu filsafat lahir sebagai reaksi atas penjajahan yang melanggar HAM. Yang kedua pragmatisme, yaitu sifat aktif yang memunculkan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Yang ketiga aliran kompromis, yaitu ketergantungan di satu pihak dan kebebasan di pihak lain. Semuanya tercermin dalam pembukaan UUD 1945 alinea 1, 2, dan 3. Sastra Prateja pada 2010 menjabarkan prinsip dalam Pancasila. Yang pertama, Sila 1 merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar kebebasan beragama dapat dilaksanakan oleh masing-masing. Yang kedua, Sila kedua mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang harus diperlakukan adil. Sila ketiga mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Sila keempat mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Prinsip terakhir pada sila kelima yaitu tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka. Dengan begitu, Indonesia hidup dalam kesejahteraan atau welfare state. Poin ketiga adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila. Memiliki arti nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia. Kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, yang digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sila Persatuan Indonesia yang digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik Divide et Impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Ada poin keempat yaitu landasan aksiologis Pancasila yang memiliki arti, nilai atau kualitas yang tergantung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral.
Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah mufakat, dan berjiwa besar. Dan sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Menggali sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Dari masa pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adalah Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 19... Seiring berjalannya waktu, pada kurun tahun 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep nasakom atau nasionalisme agama dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2/1970. Habibie ini menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapuskan penataran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintah lebih disibukkan masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP MPR nomor 25/MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pemerintah SBY yang berlangsung dalam kurun waktu 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat kita lihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi yang mana diamanatkan oleh Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal dengan masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup. 2. Kelompok kedua, yaitu masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Itu meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis.
Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Seperti dalam lambang Garuda Pancasila. Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Bali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari jadi proklamasi. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan pada lambang perisai adalah sebagai berikut.